Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yahdillahu fahuwal muhtadi wa yudlil fa ulaika humul khasirun. Salatu wassalamu ala nabiyil khatam qa'idil mujahidin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Para tuan-tuan guru, ustaz, bapak imam, orang tua kami, jamaah sekalian, muslimin muslimat yang kita semua insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tiada bosan kita menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Pertama dan penting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa menghadiri majelis ilmu, majelis ibadah di masjid muslimin yang sangat kita cintai ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkai salam senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat seperti yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersolawat satu kali akan dibalas Allah kontan 10 kali dikirim rahmat. Dan orang yang pelit adalah orang yang ini termasuk juga kalau ada kata infak, ada uangnya dan kita mau berbagi termasuk. Tapi ada juga orang yang pelit adalah orang yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak mau bersolawat. Itu pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang pelit, bakhil adalah siapa yang disebut namaku didengarnya tapi dia tidak mau bersolawat. Mudah-mudahan apalagi majelis kita ini adalah majelis sirah nabawiyah, sering kita mendengar Nabi Muhammad SAW, kita juga diiringi dengan salawat baik dalam hati atau dilafazkan. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering bercerita tentang sirah nabawiyah. Kita ingin komprehensifkan kajian ini dalam satu kesatuan yang utuh. Kita nanti pelan-pelan. Karena sejarah dunia ini pernah mengalami sebuah perubahan yang sangat hebat dan luar biasa di rentang waktu tahun 571 Masehi sampai 632 Masehi. Apa yang terjadi? Yaitu sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 571 Masehi sampai beliau wafat 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan lahirnya beliau, yaitu hari Senin 632 Masehi. Kalau kita umat Islam ingin bangkit dan jaya dan menang kembali seperti mana dulu Nabi Muhammad SAW membawa peradaban jahiliyah yang rusak, bobrok, maka mau tidak mau kita harus teliti, kaji lagi sirah. Dia bukan lintasan sejarah, tapi dia syarat makna. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di bangsa Arab? Mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini bahwa dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan migran dari Babilonia, Irak sekarang, lalu ke Palestina. Lalu beliau tidak ada keturunan, lalu menikah lagi dengan namanya Bunda Hajar, lalu punya anak namanya Ismail alaihissalam. Selang beberapa tahun, 12 tahun menurut riwayat, yang mengatakan 10 tahun, baru lahir Nabi Ishaq. Justru alam ini mengalah dibawa kemana? Ke bangsa Arab. Inilah nanti cikal bakal melahirkan keturunan yang mulia. Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah
Apa hikmah di balik itu? Sementara Nabi Ishak tetap berada di mana? Di Palestina. Dari keturunannya ini pula lah lahir Bani Israel, lahir Nabi dan Rasul, sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Ada hikmah. Jadi bukan hanya episode-episode sejarah, tapi ini harus kita ketemukan. Artinya apa? Kalau saat ini Israel, Yahudi dengan Islam perang gak akan ketemu, tengok sejarahnya. Asal muasal Bani Israel ini kan Yakub. Yakub ini siapa? Bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Mereka ini sangat tidak suka dengan Islam yang muaranya adalah Arab. Siapa di Arab itu? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok silsilahnya nanti di urutan ke-61, kita bertemu dengan siapa? Bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Ismail dan Ishak ini saudara seayah. Artinya apa? Enggak perlulah ribut antara Bani Israel keturunan Yakub bin Ishak dan bangsa Arab yang keturunan siapa tadi? Ismail bin Ibrahim. Kenapa mereka satu ayah? Nah, ini harus kita tarik sejarah ini supaya apa? Perseteruan yang terjadi sekarang bukan kali sekadar masalah agama, tapi ini sudah masuk ranah politik, sudah masuk ranah kekuasaan negara. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW ini tidak berasal dari keturunan Bani Israel. Dari mana? Dari bangsa Arab. Makanya beliau nanti nisbat nasab silsilah ke-21 itu masuk bin Adnan, kan Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay Lu'ay sampai bin Adnan yang disepakati. Makanya beliau dari mana? Keturunan Adnaniyun. Asalnya dari mana? Arab, bukan dari Israel. Di sinilah perselisihan. Ini mau kita urai nanti sebelum kita masuk ke inti daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, supaya kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu begitu hebat. Seperti kata Pak Imam tadi, bahwa beliau layak kita cintai, layak kita rindukan. Tapi apa dia? Kita harus kenal dulu. Gak bisa kita sekonyong-konyong bisa cinta rindu. Macam kita dulu lah menikah. Pak Imam menikah dulu. Alhamdulillah, Pak Imam dulu nggak akan cinta rindu saya dengan istrinya yang sekarang sebelum kenal kan? Pasti dikenal dulu siapa dia, siapa keluarganya, apa kerjanya, bagaimana sifatnya, bagaimana agamanya, akhlaknya dan seterusnya. Setelah kenal baru muncul cinta. Karena dalam Islam tak ada namanya pacaran sebelum menikah. Pacaran itu setelah menikah, disitulah baru nampak keindahan. Kenapa? Sudah halal. Kalau pacaran itu yang nampak yang indah-indah, belum halal, sehingga apa? Masuk angin, terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah. Dan ini kita terjebak di sini oleh generasi muda kita sekarang. Baik. Jadi dalam rangka itulah maka kita ingin lihat sosok Nabi Muhammad SAW yang begitu hebat. Di mana hebatnya? Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan Allah tadi dalam rentang waktu 571 sampai 632 Masehi, ini harus kita hafal. Kalau kita hitung-hitung berapa tahun? 63 tahun. Ini sejarah luar biasa. Jadi kalau umat ini sampai bangsa ini, negeri kita ini ingin bangkit dari keterpurukan, ingin merdeka secara total dari penjajahan, baik penjajahan bersenjata, ekonomi, penjajahan candu, narkoba dan seterusnya, tengok sirah ini. Baca betul-betul sirah Nabi Muhammad SAW. Hebatnya di mana beliau? Dulu sebelum beliau lahir ada kerajaan yang dikdaya di timur namanya Persia, di barat namanya Romawi. Persia dulu itu sekarang menjadi Iran. Itu besar kali negaranya. Di bawahnya berbatas dengan Irak, di sebelah selatan berbatas dengan Yaman. Di utara nanti di atas itu sampai dia berbatas dengan Cina.
Ini nanti ada hubung kait komunis, Syiah, Zionis. Nah, ini kalau kita kait-kaitkan ada. Dan inilah yang terjadi sekarang. Kemudian Romawi dulu itu menjelma sekarang menjadi Eropa Barat, Amerika. Itulah Romawi dulu. Apalagi setelah takluknya Bizantium, Romawi Timur oleh seorang anak muda yang luar biasa, mungkin sudah sering kita mengkaji kisahnya, yaitu siapa namanya? Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel. Nah, ini kalau kita kaji sejarah ini luar biasa. Apa yang membuat dia hebat? Beliau dia hebat karena diprediksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa prediksinya? Sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Di mana baiknya? Pernah kita tengok sejarahnya, di mana hebatnya Muhammad Al-Fatih? Padahal coba kita lihat sejarahnya. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau masih hidup, sudah diprediksi, "Lataftahunna al-Qustiniyah, kalian akan taklukkan Konstantinopel. Fa ni'mal qa'id huwa." Luar biasa. Belum siap satu ini, takutnya bercampur pula. Jazakallah Pak Haji. Bahwa kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah panglima penakluk itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Ini disabdakan setelah beliau Rasulullah SAW meninggal dunia. Ada muncul siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Baru muncul Bani Umayyah, muncul Bani Abbasiyah, Mamalik, Saljuk, Ayyubiyun, Fatimiyun, sampai Turki Utsmani. Semua kekhilafahan dan sultan khalifah sejak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kecuali Al-Khulafa Ar-Rasyidun, itu berkeinginan menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Mereka ingin menjadi panglima perang terbaik, dan mereka ingin menjadi apa? Pasukan terbaik, tapi nggak bisa. Ditambah memang Konstantinopel ini kokohnya luar biasa. Di mana kokohnya? Tengok nanti sejarah, bahkan ada YouTube. Konstantinopel ini dikelilingi oleh lautan. Ada selat Bosporus, kemudian ada selat Marmara. Kita kenal ada namanya Mafi Marmara. Nah, ini diketahui oleh lautan. Akhirnya artinya apa? Orang yang mau menyerang Konstantinopel, dia nggak bisa kecuali menyeberangi lautan. Beda dengan kita kan. Belanda bisa masuk dari darat, bisa masuk dari udara. Nah, ke Konstantinopel itu nggak bisa, kecuali harus menyeberang lautan. Dan lautan ini dipasang jaring rantai yang sangat besar oleh Konstantinopel, rajanya Konstantin. Sehingga sulit untuk menaklukkannya, sehingga tak ada sultan yang sanggup. Yang luar biasa. Kita singkatkan baru kita masuk di sini. Muhammad Al-Fatih kecil ini, dia sudah didoktrin sama ibunya. Didoktrin sama ayahnya, didoktrin sama guru spiritualnya. Kebiasaan para sultan khalifah itu mencari ustaz yang hafiz, yang ahli tafsir, ahli agama untuk mendidik anak-anaknya. Jadi bukan hanya dididik menjadi panglima, khalifah, pemimpin, sultan, tapi apa? Hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Itulah Muhammad Al-Fatih. Apa doktrin ketiga gurunya? Wahai Muhammad, namanya Muhammad Mehmet kalau kita nanti lihat di Turkinya. Nanti waktu dia kecil, di seberang itu ada benteng kokoh Konstantinopel. Kau yang akan taklukkan. Itu direkam oleh Muhammad. Jadi kalau anak-anak kita mau hafal Quran, mau jadi panglima seperti Sudirman, Jenderal Sudirman, seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seperti Amr bin As, rekam di otaknya sejak kecil. Anakku, kau kan hafal Quran, rekam, pasang murattal, rekam sejarah-sejarah penaklukan Islam, sehingga terrekam di memorinya bahwa dia akan menjadi mujahid, pahlawan hafal Quran. Kalau sebaliknya tak akan jadi. Kalau diperdengarkan musik lagu yang tak mendidik, game yang tak mendidik, dia tak akan menjadi seperti kita harap. Jadi itu direkam di memorinya, sehingga 19 tahun dia mangkat menjadi sultan khalifah. Di usia 21 tahun
tahun, tepatnya 1453 Masehi, dia menyiapkan pasukan. Rekaman itu dia putar lagi. Saya akan menaklukkan Konstantinopel. Saya ingin menjadi panglima terbaik. Saya ingin menjadi punya pasukan yang itu pasukan terbaik. Ini tadi siapa? Prediksi hadis kan? Dia putar memori. Sehingga dia mengumpulkan 40.000 lebih kurang pasukan. Karena begitu kokohnya benteng itu. Yang luar biasanya di 14 hari pertama mereka serang, banyak syuhada berjatuhan. Kenapa? Baru kali ini medan perang yang begitu sulit dengan benteng yang begitu kokoh. Sehingga dia bertanya kepada guru spiritualnya. Nah, di sinilah perlunya Syekh Ustaz Hafiz kita ini. Kenapa? Karena kemenangan itu bukan karena prajurit yang hebat, amunisi perang yang memadai, rudal, kemudian apalagi tank, baja, bukan itu sebetulnya, itu ikhtiar, usaha. Tapi apa dia? Kemenangan itu mutlak datang dari Allah SWT. Sehingga apa kata gurunya? Ketika pasukan mengatakan kita mundur aja lah, udah 14 hari udah banyak syuhada. Sehingga apa kata Muhammad Al-Fatih? Dia tanya guru, cemana nih guru? Apa aftina? Kasih fatwa, kasih pendapat. Apa kata gurunya? Muhammad, ini baru 14 hari, masih banyak lagi pasukan. Allah sudah mencatatkan, dibuatkan di muridnya bahwa engkaulah sang penakluk. Akhirnya tengoklah videonya, luar biasa gerilya dan juga militan daripada pasukan. Sehingga Muhammad Al-Fatih mengambil skenario. Tidak ada satu-satunya cara untuk menaklukkan benteng yang kokoh itu selain daripada serang dari laut. Makanya kalau di kisah itu beliau punya meriam bom yang jangkauannya sampai 70 kilo kalau nggak salah, dengan berat hampir 1 ton. Bayangkan, cemana membawanya. Kalau lewat laut pasti diserang oleh pasukan Konstantinopel. Akhirnya 70 perahu besar diseret melalui daratan, berombak bukit dengan amunisi rudal tadi, bom tadi, meriam tadi, lalu disandarkan tepat berhadapan dengan benteng Konstantinopel. 1 malam. Dalam waktu 1 malam, bayangkan menyeret kapal besar dengan isinya 1 malam. Begitulah hebatnya pasukan. Berdarah-darah mereka, bukan hanya begini, berdarah-darah, apa nggak berat itu. Dan itu bukan pasukan biasa. Kita lihat nanti kehebatannya. Singkat cerita, terjadilah perang yang luar biasa. Akhirnya menanglah pasukan Muhammad Al-Fatih. Yang luar biasa, ini syahid, ini hikmah. Setelah menang, beliau melakukan sholat berjamaah langsung diimami oleh Muhammad Al-Fatih. Berapa tadi umurnya? 21 tahun. Anak-anak kita yang 21 tahun sekarang jadi apa? Insinyur? Masih kuliah Pak? Masih kuliah lagi. Beliau sudah jadi panglima perang. Beliau sudah jadi penakluk yang hebat. Sholat beliau lalu diimami jamaah. Dikisahkan lebih kurang 5-6 kilometer antri sholat. Di mana mereka sholat? Di masjid yang bersejarah setelah dibeli oleh beliau, namanya apa? Hagia Sophia. Dulunya gereja dibeli oleh Muhammad Al-Fatih supaya tidak ada orang-orang musuh Allah, orang munafik, orang kafir menuduh bahwa ini dirampas. Dibeli oleh uang pribadinya Muhammad Al-Fatih. Tengok sejarah. Ada sekarang Turki itu, Istanbul, Ankara punya mautunya, ada berkasnya. 5-6 kilometer barisan mereka pasukan yang sholat. Waktu kita 21-22 Bang, berapa kilometer di Monas yang kemarin dilarang kan? Gak masalah. Mereka macam kata Ibu kan? Mereka memenjarakan jasadku, mereka memenjarakan fisikku, tapi otakku, pikiranku, hatiku gak bisa mereka menjarakan. Sehingga dari penjara itu lahir apa? Tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Azhar karya dia.
Said Qutb rahimahullah juga begitu. Dipenjara oleh rezim Mubarak 1966. Beliau juga mengatakan, dipikir mereka selesai pergerakan ini, selesai dakwah ini, justru dari jeruji itu beliau mengarang apa? Satu tafsir yang sangat fenomenal fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Jadi mereka nggak bisa menghentikan gerak laju dakwah dan penyebaran agama Allah nih dengan menjarakan ulama, dengan mencari-cari salah ulama, nggak akan bisa. Agama Allah ini pasti akan disempurnakan Allah cahaya. Yang luar biasa tadi apa? Syahid dia di sini. Setelah bangun Muhammad Al-Fatih, selesai sholat beliau berdiri, bertanya kepada jamaahnya, siapa di antara pasukannya, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan setelah menyuruh semua pasukan itu berdiri, saya sholat, yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Ditanya. Kalau ada yang pernah, paling panjang 5 km, pernah meninggalkan sholat 5 waktu, silakan dulu. Kira-kira ada nggak yang dulu? Berapa orang yang dulu? Tak ada yang dulu. Sehingga apa? Ni'mal jaishu, pasukan terbanyak ini sejak Aqil Malik mukallaf 12 tahun atau 13 tahun, ketika mereka sudah balik, enggak ada yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu dijaga betul. Itulah pasukan terbaik. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah qabliyah ba'diyah? Ini yang muakkadah ini ada 14. Singkat kita, qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib tadi 2, sama ba'diyah isya 2. Jadi berapa? 12. Ini yang ittifaq, yang muakkadah. Luarnya ghair muakkadah. Kira-kira yang dulu? Mulai ada yang dulu. Kenapa? Karena di pasukannya ada yang meninggal. Pertanyaan terakhir, di antara kalian adakah yang sejak Aqil Malik mukallaf gak pernah meninggalkan qiyamul lail? Ustaz kita nih, habis Quran ini insyaallah mereka terjaga qiyamul lail. Kita yang kadang-kadang lagi musim dingin, hujan kan, Masya Allah. Adakah yang dulu atau yang masih tetap berdiri dari pasukannya? Sejak Aqil Malik usia 12-13 tahun, Muhammad Al-Fatih tadi 21 tahun. Adakah yang meninggalkan sholat malam, tahajud, witir, hajat dan seterusnya? Semuanya dulu. Kenapa? Karena pernah meninggalkan. Yang berdiri siapa? Tinggal Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau sejak Aqil Malik tidak pernah meninggalkan apa tadi? Kemenangan itu datang dengan wujud roh spirit kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad. Sehingga beliau bergelar sebagai ni'mal qaid dan pasukan sebagai ni'mal ish. Dan itu diukur dari sholat. Jadi kalau anak muda kita mau baik, mau maju bangkit, tengok sholat. Baik, itu tadi pengantar. Sekarang kita masuk ke bangsa Arab. Bangsa Arab ini Arab itu dulu artinya as-sahar. Tadi Persia di timur, Romawi di barat, gak pernah menganggap bangsa Arab ini ancaman. Kenapa? Mereka gak pernah punya raja kekuasaan. Persia punya raja yang turun-temurun namanya Kisra. Romawi punya raja yang turun-temurun namanya Herakl atau Heraklius atau Hercules. Itu dalam versi barat. Mereka sangat memuji Hercules. Kemudian Mesir punya raja namanya siapa? Fir'aun. Habasyah punya raja namanya Najasyi. Arab nggak ada raja. Kenapa? Memang nggak layak menjadi raja. Kenapa? Karena peradaban mereka hancur. Makanya Al-Quran menyebut peradaban jahiliyah, bodoh, dungu, rusak, terutama saat moral. Makanya Nabi Muhammad SAW tugas utamanya apa? Liutammima makarimal akhlak ini yang menjelma di tengah-tengah kita.
muda, kita tak cerita orang tua. Anak muda sekarang luar biasa akhlaknya, buruknya akhlaknya dengan orang tua, dengan yang lebih tua, dengan guru, luar biasa hancur akhlaknya. Belum lagi tersebarnya korupsi, koruptor, maling. Bahkan di kondisi kita yang COVID ini juga disempatkan orang itu juga untuk lebih memaling uang rakyat. Berarti apa? Memang karakternya udah jahat kiat. Perzinahan, prostitusi, apalagi narkoba, rusak betul. Jadi Arab itu dulu enggak dianggap. Karena mereka enggak punya kerajaan, enggak punya kekuasaan. Satu-satunya punya raja disebut Al-Quran dulu kuasa, tapi kecil. Negeri Sabah. Ada dalam Al-Quran. Sabah ini juga Arab. Sabah dulu namanya, sekarang adalah Yaman. Dulu ada ratunya perempuan ketika Nabi Sulaiman di Palestina. Palestina dulu kan masuk Arab, dia Syam. Irak ini juga bukan Arab, dia Babilonia. Setelah ditaklukkan tadi oleh khususnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barulah berubah Suriah, Irak, Mesir dan negara-negara termasuk Afrika ini, Jazirah, Aljazair, Algeria, Tunisia, Juzul Qamar menjadi apa? Negara dulunya bukan. Nabi Sulaiman mendengar ada ratu yang disembah, yang dipatuhi oleh kaumnya, dan mereka menyembah matahari. Ini disebut pada surah An-Naml. Nabi Sulaiman mengirim satu surat, isinya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Singkat ceritanya. Nabi Sulaiman murka ketika ada manusia, ketika ada kerajaan negeri kaum yang syirik kepada Allah. Itulah fungsinya kekuasaan. Itulah perlunya kita menguasai negara, bernegara dan berkuasa. Supaya apa? Supaya kita ingin menegakkan agama Allah, supaya kita ingin menepis dan mengusir, menghancurkan kemungkaran, kezaliman, kesyirikan, kekufuran seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini. Sulaiman pun lalu mengirim satu surat, namanya surat burung, karena kawan itu dari burung. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itulah hebatnya kalau Islam berkuasa. Wahai ratu dan kaumnya, jangan sombong, jangan salah, jangan menyekutukan Allah. Kalau tidak, kalian masuk Islam, maka kalian akan aku binasakan. Selesailah kisah Ratu Bilqis Sabah ini, Yaman ini, ketika mereka datang ke Palestina lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ratunya? Inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Jadi nabi-nabi yang dulu itu juga Islam. Dia mengaku zalim dengan dia syirik, menyekutukan Allah. Lalu kata dia apa? Aku masuk Islam, aku tunduk kepada Allah bersama siapa? Nabi Sulaiman. Selesai, Yaman selesai. Kenapa? Karena memang raja yang kecil, ratu lagi perempuan. Selesai. Setelah itu tidak ada lagi raja-raja. Makanya Abraha ini dia panglimanya Najasyi dari Habasyah. Ketika dia menyerang, menjajah Yaman lalu dikuasai, lalu dia mau masuk ke mana? Ke Ka'bah. Kenapa? Karena mereka ini nanti agamanya Nasrani, ahli kitab. Habasyah ini dia ingin Abraha ini ingin memindahkan Ka'bah itu. Kenapa? Dia iri orang-orang terus tawaf ke Mekah, ke Ka'bah. Akhirnya apa? Dia ingin serang Ka'bah itu, sehingga Allah abadikan pada surah Al-Fil, pasukan bergajah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita bangsa Arab ini tak pernah didaya, tidak pernah berkuasa. Kenapa? Arab artinya Sahara pada pasir tandus. Enggak orang suka al-qifar yang gersang, al-ardu al-mujdibah, bumi yang kering. Beda dengan negara kita Indonesia, kaya raya. Ya kan? Gak usah pakai bumbu, kita lempar batang singkong tumbuh dengan sendirinya. Kita lempar sisa-sisa jagung jeruk tumbuh dengan sendirinya. Biji durian tumbuh dengan sendirinya. Itulah subur makmurnya negeri kita. Papua itu kita semua tahu.
foto kaya raya dari emas, lalu di bawahnya uranium, belum lagi batu baranya, belum lagi dan seterusnya. Kaya betul negeri. Jadi apa? Dulu negara-negara kan berlomba-lomba untuk menjajah Indonesia, untuk merampas kekayaan negeri. Orang Arab nggak ada. Minyak itu baru hari-hari ini, baru tahun-tahun ini. Saudi itu kaya baru ini. Dulu ada di tengah. Di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada. Minyak itu belum ada. Mekah itu kebiasaannya berdagang ke negeri Syam di musim dingin, ke Yaman di musim panas. Makanya itulah surah Quraisy, rihlatas syita was-shaif. Mereka ekspedisi dagang di musim dingin dan musim panas. Madinah itu tempat mereka bercocok tanam, bertani. Makanya kurma terbaik itu di mana? Di Madinah. Dan itu nanti kenapa Rasulullah SAW dipilihkan Allah tanah Madinah untuk tempat hijrah. Nanti kita akan bahas. Jadi singkat cerita, bangsa Arab ini tak menarik. Tak menarik dari segi kekayaan alamnya, tak menarik juga dari segi kekayaan sumber manusianya. Karena mudah rusak. Karena mereka tidak pernah berkuasa. Justru disitulah hebatnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah bangsa yang gersang kering, tak dihitung orang sebagai peradaban, kekuatan, bahkan kekayaan alamnya pun takwanya gersang kering, dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para penghina Islam, wahai para penghina Nabi kami Muhammad SAW, wahai umat Islam yang belum paham Nabi kami ini, baca sejarah. Hebatnya beliau ini bukan dibuat-buat. Memang Allah yang setting. Memang Allah yang buat skenario. Memang Allah yang buat beliau ini hebat. Kalaulah beliau keturunan bangsawan orang kaya, orang tuanya kaya raya atau mertuanya kaya raya, mungkin kita paham, bisa menguasai dunia. Beliau yatim piatu kan, miskin papa, bahkan digelar ummi. Dengan hikmah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangsa yang gersang, rusak moralnya, prostitusi merajalela di bangsa Arab. Waktu itu perzinahan, minum khamar, perjudian, inilah yang dihadapi siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa beliau bisa membawa bangsa Arab ini yang tak dikira dihitung dalam peradaban dunia, dalam kontestasi politik dunia, tiba-tiba bisa menguasai dunia? Itulah hebatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Persia yang hebat itu takluk, ya kan? Romawi yang luar biasa itu takluk. Jadi kita harus mengkaji ini secara komprehensif supaya kita kenal Nabi Muhammad SAW. Jangan separuh-separuh ketika Maulid dibahas tentang hari lahirnya. Dan itu mohon maaf banyak sekali hadis-hadis dhaif yang dibacakan. Begitu juga dengan Isra Mi'raj, sangat baik dan sangat betul. Tapi apa? Substansi daripada Maulid dan Isra harus kita sampaikan. Supaya apa? Bisa kembali kita mengambil peradaban ini, mengambil alih tampuk kekuasaan. Seperti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita kenal sebagai khalifah yang sangat keras dan tegas, bijaksana. Jangankan manusia, jin iblis pun takut dengan siapa? Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Azzanallahu bil Islam, fa mahma bataghayna al-izzata fi ghairihi adzalna. Bahwa bangsa Arab itu dulu maju lalu menguasai dunia, dimuliakan Allah dengan apa? Islam. Kalau kita mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan hinakan kita. Pasti akan dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan negeri kita ini. Mungkin belum di zaman kita, ya Bapak sekalian, di era kita menegakkan syariat Islam. Belum di zaman kita mungkin pemimpin yang betul-betul adil, yang dekat dengan Allah. Tapi harus kita wariskan, harus kita tularkan, sampaikan kepada anak-anak kita bahwa negeri ini tidak akan bangkit
maju kecuali dengan Islam. Dan ini yang diajarkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa tahun kita merdeka? 70 tahun lebih kita merdeka. Semua sistem sudah dibuat, sudah diamalkan, sudah dilaksanakan. Yang sosialisnya sudah, yang kapitalisnya sudah, apalagi yang komunis pun sudah. Maju kita, bangkit kita. Kemana kekayaan negeri ini? Kalau kita hitung-hitung secara ekonomi, negeri ini cuma dikuasai oleh 10 taipan, 10 orang kaya, dan kebanyakannya orang kafir, dan kita tahu semua. Artinya mereka sengaja merampas, mengeruk kekayaan negeri ini, lalu dibawa keluar. Kita tinggal menjadi budak di kampung sendiri, macam itu. Inilah yang terjadi, kesenjangan yang luar biasa. Kita tinggal menunggu saja. Papua Barat sudah mengumumkan kemerdekaannya, itu viral di televisi. Mana tentara yang mengatakan pertahanan dan persatuan, harga mati, tak apa namanya? Mana mereka? Mungkin mereka terlalu sibuk mengurusi baliho kan? Salah fungsi. Kalau Jenderal Sudirman masuk isya sebelum ya? 8 menit baik. Nanti 5 menit. Kalau ini kita hati batin, karena kita belajar sirah ini nggak bisa kita. Kalau kita cerita yang lain mungkin bisa, tapi sirahnya nggak bisa. Ini harus kita tanamkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW dulu menanamkan ini pada diri para sahabat. Kalaulah Jenderal Sudirman hari ini hidup, dia sangat marah melihat penerus. Beliau itu meninggal dunia 34 tahun di usia yang sangat muda, belum sempat menikah. Tapi beliaulah peletak batu dasar pertama tentara nasional Indonesia. Untuk apa beliau meletakkan itu? Untuk membela tanah air. Beliau yang mengatakan apa? Hubbul waqani minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Bagaimana umat Islam dicurigai untuk merongrong negeri ini, padahal mencintai negeri ini, membela negeri ini, berjuang berkorban untuk negeri ini bagian dari iman. Salah besar kalau kita dituduh yang radikal, yang teroris, yang anti NKRI, merongrong. Apa salahnya Habib Rizik itu? Mana ada salahnya? Berapa rugi negeri ini? Kenapa orang-orang yang justru